Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Justriani Maternate akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Psikologi Sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan teknologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial, seperti situasi kelompok, situasi massa, dan sebagainya, termasuk di dalamnya interaksi antara orang dan suatu ilmu pengetahuan baru dalam abad modern. Ilmu ini mulai dirintis pada tahun 1930 di Amerika Serikat dan kemudian juga di negara-negara lain. Kedua, ruang lingkup psikologi sosial. Yang pertama, dari segi objeknya, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. Yang kedua, psikologi menyelidiki dan mempelajari hewan, umumnya lebih tegas disebut psikologi hewan. Yang ketiga, kesulitan lain dalam pembentukan teori psikologi sosial, jangkauan penerapan dan keterbatasan. Yang ketiga, keumuman. Selanjutnya, metode psikologi sosial. Yang pertama, metode eksperimen, dan yang kedua, metode survei. Yang ketiga, metode diagnostik, dan yang keempat, metode sosiometri. Selanjutnya, dampak atau gejala psikologi. Yang selanjutnya, dampak atau gejala psikologi. Yang pertama, pada kemiskinan. Pada kemiskinan saya ambil contoh dari kondisi di mana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup normal. Sedangkan yang kedua, kriminalitas dan narkoba. Contohnya yaitu dampak pada munculnya tindak kriminalitas dan penyelenggaraan narkoba pada remaja. Sedangkan yang ketiga, pelanggaran kepada norma dan masyarakat. Saya ambil contoh dari hilangnya arah dan jati diri seseorang dalam pergaulan. Sedangkan yang keempat, disorganisasi keluarga. Contohnya, permasalahan yang sering timbul atau terjadi dalam keluarga. Dan yang selanjutnya, disorientasi seksual, yaitu pergaulan dan pola asuh yang ada di masyarakat dan dapat menyebabkan hal ini terjadi. Sedangkan yang keenam, perkelahian remaja. Contohnya, perkelahian antara remaja dewasa ataupun anak-anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Teori-teori dalam psikologi sosial. Yang pertama, teori genetik. Teori genetik yaitu pembawaan sejak lahir dan tingkah laku seseorang yang ikut pada salah satu dari orang tuanya. Yang kedua, teori belajar. Dan yang ketiga, teori kognitif. Keempat, teori psikoanalisasi. Dan yang kelima, teori peran. Teori menurut bentuknya. Teori konstruktif atau teori merangkainya, yaitu teori yang mencoba membangun kaitan-kaitan antara berbagai fenomena yang sederhana. Yang kedua, teori prinsipale atau teori reduktif atau teori yang berjenjang adalah teori yang mencoba menganalisis suatu fenomena keadaan bagaimana yang lebih kecil. Selanjutnya, teori menurut isinya. Yang pertama, teori molar, yaitu teori tentang individu sebagai keseluruhan, misalnya teori tentang tingkah laku individu dalam proses kelompok. Sedangkan yang kedua, teori molekuler, yaitu teori tentang fungsi-fungsi syarat dalam tubuh suatu organisme, misalnya teori konsistensi dan kognitif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.